Puji Tuhan, haleluya. Shalom, kawan-kawan yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita datang lagi kembali dalam program kita BAS, baca Alkitab setiap hari. Dimana program ini kita akan terus membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan secara berurutan dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab kita di hari Jumat ini, ya kan, di penghujung bulan September 2023. Ya nggak terasa ya kawan, kita sudah ada di penghujung bulan September, bentar lagi bulan Oktober, ya kan. Nah, nggak lama lagi juga kita akan merayakan Natal, merayakan hari kelahiran Sang Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan, ya kan. Ya, bulan Desember, berarti sekitar 3 bulan kurang lagi, saudara. Begitu cepat waktu berjalan ini, ya kan kawan. Biar kita juga punya iman, kita juga makin hari makin dekat kepada Tuhan, dan makin hari karakter kita diubahkan. Kita rindu, saya juga rindu, supaya karakter kita semakin hari semakin diubahkan seturut dengan firman Tuhan, serupa dengan Kristus. Mari kita berjuang kawan-kawan untuk semakin sempurna di dalam Kristus, ya kan, semakin baik, semakin mendekati seperti Kristus. Mari kita akan mulai pembacaan kita pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan pada hari ini karena kami masih diberikan kesempatan untuk membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, ya Bapa. Terima kasih atas penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu, hidup, kesehatan, nafas, kekuatan yang Kau berikan buat hidup kami. Semua kan anugerah-Mu dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami, ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami juga bersyukur. Kami bangga punya Allah, punya Sang Juru Selamat seperti Yesus Kristus, yang selalu memberikan kami kesempatan kedua untuk kami bisa berubah, bertobat sungguh-sungguh, meninggalkan dosa-dosa kami. Ajar kami ya Tuhan untuk karakter kami diubahkan. Hari demi hari karakter kami diubahkan, sehingga karakter-karakter kami yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, biar Kau terus kikis, biar kami buang segala pikiran-pikiran jahat, pikiran-pikiran negatif, karakter-karakter kami yang tidak benar, biarlah semakin hari semakin kami buang, ya Bapa, sehingga kami makin hari makin serupa dengan Kristus. Karena itulah tujuan hidup kami, dan itulah kerinduan kami, ya Bapa. Dan juga kami juga terus mau memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil, memberikan kasih kepada sesama kami, agar kasih Kristus terpancar melalui kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan mulai membaca Alkitab kami. Tuhan pimpin kami ya Bapa. Berikan hikmat, kasih karunia-Mu ya Tuhan, biar Roh Kudus-Mu melawat setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dalam Kejadian 42. Ini hanya ada satu perikop dan ada 38 ayat. Kita mulai dengan judul Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir.
Ayat 1, setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya, "Mengapa kamu berpandangan-pandangan saja?" Lagi katanya, "Telah kudengar bahwa ada gandum di Mesir. Pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Lalu pergilah 10 orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. Tetapi Yakub tidak membiarkan Benyamin, adik Yusuf, pergi bersama-sama dengan saudara-saudaranya, sebab pikirnya, jangan-jangan ia ditimpa kecelakaan nanti. Jadi di antara orang yang datang membeli gandum, terdapatlah juga anak Israel, sebab ada kelaparan di tanah Kanaan. Sementara itu, Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Jadi ketika mereka, saudara-saudara Yusuf datang, kepadanya lah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, segeralah mereka dikenalnya. Tetapi ia berlaku seolah-olah ia seorang asing kepada mereka. Ia menegur mereka dengan membentak, katanya, "Dari mana kamu?" Jawab mereka, "Dari tanah Kanaan untuk membeli bahan makanan." Memang Yusuf mengenal saudara-saudaranya itu, tetapi dia tidak dikenal mereka. Lalu teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpinya kepada mereka. Berkatalah ia kepada mereka, "Kamu ini pengintai, kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga." Tetapi jawab mereka, "Tidak, Tuanku, hanyalah untuk membeli bahan makanan hamba-hambamu ini datang. Kami ini sekalian anak dari satu ayah, kami ini orang jujur, hamba-hambamu ini bukanlah pengintai." Tetapi ia berkata kepada mereka, "Tidak, kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga." Lalu jawab mereka, "Hamba-hambamu ini 12 orang, kami bersaudara, anak dari satu ayah di tanah Kanaan. Tetapi yang bungsu sekarang ada daripada ayah kami, dan seorang sudah tidak ada lagi." Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Sudahlah, seperti telah kukatakan kepadamu tadi, kamu ini pengintai. Dalam hal ini juga kamu harus diuji. Demi hidup Firaun, kamu tidak akan pergi dari sini jika saudaramu yang bungsu tidak datang kemari. Suruhlah seorang daripadamu untuk menjemput adikmu itu, tetapi kamu ini harus tinggal terkurung di sini. Dan dengan demikian perkataanmu dapat diuji apakah benar. Dan jika tidak, demi hidup Firaun, sungguh-sungguhlah kamu ini pengintai." Dan dimasukkannya lah mereka bersama-sama ke dalam tahanan 3 hari lamanya. Pada hari yang ketiga berkatalah Yusuf kepada mereka, "Buatlah begini, maka kamu akan tetap hidup. Aku takut akan Allah. Jika kamu orang jujur, biarkanlah dari kamu bersaudara tinggal seorang terkurung dalam rumah tahanan, tapi pergilah kamu, bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu. Tetapi saudaramu yang bungsu itu haruslah kamu bawa kepadaku, supaya perkataanmu itu ternyata benar, dan kamu jangan mati." Demikianlah diperbuat mereka. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita, tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita." Lalu Ruben menjawab mereka, "Bukankah dahulu kukatakan kepadamu, janganlah kamu berbuat dosa terhadap anak itu? Tetapi kamu tidak mendengarkan perkataanku. Sekarang darahnya dituntut daripada kita.
Tetapi mereka tidak tahu bahwa Yusuf mengerti perkataan mereka sebab mereka memakai seorang juru bahasa. Maka Yusuf mengundurkan diri dari mereka lalu menangis. Kemudian ia kembali kepada mereka dan berkata-kata dengan mereka. Ia mengambil Simeon dari antara mereka lalu disuruh belenggu di depan mata mereka. Sesudah itu Yusuf memerintahkan bahwa tempat gandum mereka akan diisi dengan gandum dan bahwa uang mereka masing-masing akan dikembalikan ke dalam karungnya, serta bekal mereka di jalan akan diberikan kepada mereka. Demikianlah dilakukan orang kepada mereka itu. Sudah itu mereka pun membuat gandum itu ke atas keledai mereka, lalu berangkat dari situ. Ketika seorang membuka karungnya itu memberi makan keledainya di tempat bermalam, dilihatnyalah uangnya ada di dalam mulut karungnya. Katanya kepada saudara-saudaranya, uangku dikembalikan, lihat ada dalam karungku. Lalu hati mereka menjadi tawar dan mereka pandang-pandangan dengan gemetar serta berkata, apakah juga yang diperbuat Allah terhadap kita? Ketika mereka sampai kepada Yakub ayah mereka di tanah Kanaan, mereka menceritakan segala sesuatu yang dialaminya. Katanya, orang itu yakni yang menjadi tuan atas negeri itu telah menegur kami dengan membentak dan memperlakukan kami sebagai seorang pengintai negeri itu. Tetapi kata kami kepadanya, kami orang jujur, kami bukan pengintai. Kami 12 orang bersaudara, anak-anak ayah kami. Seorang sudah tidak ada lagi, dan yang bungsu ada sekarang pada ayah kami di tanah Kanaan. Lalu kata orang itu, yakni yang menjadi tuan atas negeri itu kepada kami. Dari hal ini aku akan tahu apakah kamu jujur dari kamu bersaudara setelah kamu tinggalkan seorang padaku. Kemudian bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu dan pergilah. Lalu bawalah kepadaku saudaramu yang bungsu itu, maka aku akan tahu bahwa kamu bukan pengintai tetapi orang jujur, dan aku akan mengembalikan saudaramu itu kepadamu, dan bolehlah kamu jalani negeri ini dengan bebas. Ketika mereka menyosongkan karungnya, tampaklah ada pundi-pundi uang masing-masing dalam karungnya. Dan ketika mereka beserta ayah mereka melihat pundi-pundi uang itu, ketakutanlah mereka. Dan Yakub ayah mereka berkata kepadanya, kamu membuat aku kehilangan anak-anakku. Yusuf tidak ada lagi dan Simeon tidak ada lagi. Sekarang Benyamin pun hendak kamu bawa juga. Aku inilah yang menanggung segala-galanya itu. Lalu berkatalah Ruben kepada ayahnya, kedua anakku laki-laki boleh engkau bunuh jika ia tidak kubawa kepadamu. Serahkanlah dia ke dalam tanganku, maka dia akan kubawa kembali kepadamu. Tapi jawabnya, anakku itu tidak akan pergi ke sana bersama-sama dengan kamu, sebab kakaknya telah mati dan hanya dialah yang tinggal. Jika dia ditimpa kecelakaan di jalan yang akan kamu tempuh, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena duka cita. Amin. Nah, kawan, dalam cerita pada kejadian 42 ini, kita lihat bahwa saudara-saudaranya Yakub dan juga ayahnya saat itu mereka itu sedang ada di dalam tahun kelaparan, 7 tahun kelaparan. Nah, saudara-saudaranya ini mendengar bahwa ada gandum di Mesir, tempat Yusuf diangkat, ya kan, jadi penguasa tanah Mesir. Nah, ternyata
10 orang itu berangkat, kecuali adik bungsunya yang terakhir, ya kan. Siapa? Benyamin. Benyamin itu dia pergi. Nah, 10 orang itu saudara-saudaranya Yusuf pergi untuk membeli gandum, ya kan, membeli gandum. Nah, mereka tidak tahu bahwa itu Yusuf, karena mungkin sudah berubah, ya kan, pakaiannya berubah, wajahnya, karena Yusuf telah menjadi penguasa di tanah Mesir. Nah, ketika Yusuf bertemu dengan mereka, seolah-olah Yusuf tidak kenal mereka dulu. Dia ingin menguji dulu, ya kan, saudara-saudaranya. Nah, akhirnya dia dipenjarakan dulu, kemudian disuruh membawa adiknya Benyamin, adik bungsunya. Tapi karena Yusuf mempunyai hati yang baik, ya kan kawan, hati yang penuh belas kasihan, dia itu tidak punya sedikit pun dendam kepada saudara-saudaranya. Makanya dia hanya berakting, ya kan, dibentaklah, dipenjarakan itu supaya untuk memberikan pelajaran buat mereka. Ya, jadi Yusuf memberikan pelajaran dulu kepada saudara-saudaranya, ya kan. Karena kalau misalkan dia langsung memperkenalkan dirinya, nanti mereka ketakutan, kawan. Mereka malah pergi, ya kan. Makanya Yusuf nggak langsung memperkenalkan dirinya. Makanya Yusuf juga memberikan pelajaran kepada saudara-saudaranya. Nah, akhirnya mereka disuruh untuk membawa adik kandungnya, adik bungsunya, bernama Simeon, bersama Benyamin maksud saya. Nah, akhirnya Simeon disuruh tinggal di situ dan saudara-saudara yang lain memberikan gandum dan bahan-bahan makanan, ya kan. Jadi begitu luar biasanya hati Yusuf, dia tidak ada dendam, kawan. Dia selalu mengasihi saudara-saudaranya dan ayahnya, makanya diberikan gandum makan makanannya, ya kan. Jadi yang bisa kita pelajari bahwa yang pertama itu Yusuf tidak pernah menaruh dendam, tidak pernah menaruh benci kepada saudara-saudaranya. Dia sangat mengasihi saudara-saudaranya, kawan, ya kan. Dan juga ayahnya. Dia tidak pernah menaruh dendam, padahal saudara-saudaranya sudah menyakiti dia, sudah menjual mereka, menjual Yusuf kepada orang Ismail, baru Ismail menjual lagi ke Mesir, menjadi budak di Mesir. Nah, kawan, mau kita pelajari bahwa kita dalam hidup ini mungkin ada beberapa orang yang menyakiti kita, menghina kita, menusuk kita dari belakang, menyakiti kita, ya kan. Tapi kita harus belajar bahwa tidak boleh menaruh dendam, tidak boleh menaruh sakit hati seperti yang Yusuf lakukan ini, supaya hidupnya diangkat sama Tuhan. Bahkan dia dari nol, dari penjara, ya kan, diangkat sama Tuhan menjadi penguasa di tanah Mesir, menjadi yang tinggi. Maka berlakulah janji Tuhan, Tuhan akan memberikan engkau terus naik, tidak turun, menjadi kepala dan tidak menjadi ekor bagi yang mengasihi dia. Nah, biarlah kita berpegang teguh kepada firman Tuhan, supaya kita tidak dendam, tidak sakit hati, ya kan, kawan. Dan juga kita dapat belajar bahwa tabur tuai itu masih berlaku di dalam kehidupan kita. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai, ya kan, kawan. Kita tabur kebaikan, maka kita tuai juga ke kebaikan. Kalau kita tuai tabur kejahatan, maka kita tuai
kejahatan kawan. Mari kita belajar untuk selalu menabur yang baik, menabur yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan, firman Tuhan. Karena kita dapat pelajari bahwa dua hal ini ya kan kawan, biarlah hidup kita menjadi hati yang baik, hati yang tidak menendam, yang tidak sakit hati. Dan juga kita yang kedua, kita masih belajar untuk selalu menabur yang baik, menabur yang benar. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan, kami sudah merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi pedoman dalam kehidupan kami, hingga kami tidak menaruh dendam, kami tidak hidup dalam sakit hati ya Tuhan, dalam kepahitan hati. Biarlah kami hidup seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Berkati juga ya Tuhan, agar kami juga menabur yang baik, menabur yang sesuai kebenaran firman-Mu ya Tuhan, sehingga kami dapat menuai yang baik juga ya Bapa. Ajar kami ubahkan sifat karakter kami, agar kami semakin hari semakin disempurnakan, semakin hari semakin menjadi seperti Kristus ya Bapa. Berkati kami semua ya Tuhan pada hari ini, berkati dalam pekerjaan kami, usaha, kuliah, sekolah, ibu rumah tangga, apapun yang kami kerjakan. Tuhan berkati pelayanan kami, Tuhan berkati juga ya Bapa, agar kami Engkau buat berhasil. Jika ada yang sakit, Tuhan jamah, Engkau sembuhkan ya Bapa. Kami usir, kami tengking segala macam kuman, virus, bakteri, penyakit keluar dalam nama Tuhan Yesus, keluar. Oleh kuasa bilu Kristus, kami sudah dijamah dan disembuhkan ya Bapa. Haleluya. Makasih ya Tuhan, biarlah kami terus makin hari makin dekat padamu, makin hari makin sungguh-sungguh di dalam Engkau ya Bapa. Tuhan berkati kami pada hari ini, kami percaya inilah hari yang baik, hari yang indah bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Nah, terima kasih kawan-kawan sudah bersama-sama dengan kami dalam pembacaan Alkitab pada hari ini. Biarlah kita semakin hari semakin disempurnakan oleh Kristus. Kita menjadi berkat, membawa damai, membawa sukacita. Dan biarlah Kristus terus dimuliakan dalam kehidupan kita. Amin. Dan itulah yang terindah. Tujuan kita adalah bukan hanya ke sorga, tapi kita menjadi sempurna di dalam Kristus, serupa dengan Kristus. Terima kasih. Yang belum subscribe boleh di subscribe, di like, di share buat teman-teman dan saudara-saudara kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye.